Ada permintaan dari apa keluarga sana juga sebenarnya. Iya, kakaknya juga ikut loh ke sini nganter. Bukan saya sendiri bawa, bukan. Di sini ada suka yang komen, kok bisa katanya Mbak Siti bawa, dia buat Siti tanpa keluarga. Tidak sama sekali, itu ada kakaknya di Siti ini pun 1 minggu. Udah di sini Kakaknya nganterin di sini, bukan saya yang bawa sendiri dari Taiwan. Ada yang netizen yang suka nyeleneh gitu, kok bisa bawa Mbak Siti bawa sendiri? Nggak sendiri, kakaknya nganterin ke sini seminggu. Artinya kalau secara tega atau itu memang sebenarnya bisa aja kan nggak mau lah gitu pulang lah gitu, nggak usah bawa anaknya kalau akhirnya itu ya. Gitu. Cuman melihat kondisi. Itu pas diantarin itu ibu udah di Indonesia atau di masih Taiwan? Kita bareng bertiga. Oh, bareng. Kita bareng bertiga. Bertiga sama kakaknya, sama dia, sama saya. Pokoknya pas lepas kontrak itu kesini. Ini untuk sehari-hari bisa gimana Bu? Kebutuhannya kan udah 2 tahun. Ya ini apa saja saya lakuin. Anak saya 3 sama ini. Cuman kemarin nih pas saya nekat buat ngupload itu karena ya dia masuk rumah sakit dengan pikiran saya pasti biaya belasan juta, itu aja. Saya kalap dari situ. Sering berobat di mana? Berobatnya kemana? Dulu di rumah sakit Ija, cuman sekarang dia dokter join dia udah meninggal, suruh ke Bandung. Cuman alhamdulillahnya di RSUD Karawang ada. Sudah berapa kali ke RSUD? Sekali, biasanya ke Ija. Berapa kali tiap berobat itu? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Kalau boleh tahu biayanya berapa Bu setiap bulannya? Kalau sekarang ngambil obat tuh 1.200.000, 1.300.000, pokoknya segituan. Kalau ada yang ada keluhan kayak gitu ya lebih dari itu. Tapi selama ini biaya pengobatannya dari mana tuh? Ya ini Dari mengandalkan dari warung ya. saya yang dijagain, suapin. Enggak apa dia lapar atau Enggak. Hasil apa? Hasil apa? Profit. Nah, apa aja makan kecuali coklat, teh sama yang soda nggak boleh. Bu, kalau awal mula ibu pulang bersama uang ini ceritanya gimana Bu? Ya, awal cerita dari sana, penyerahan di dari sana. bapaknya. Pas awal dari Taiwan itu Nah, pas 6 tahun kan mau putus kontrak, 3 bulan mau putus kontrak tuh saya ngomong, bos saya nggak bisa balik lagi. Nah, saya anak-anak saya masih pada kecil-kecil di sini kan. Terus katanya, gimana Ti? Emang nggak bisa katanya lanjut, nggak bisa bos. Nah dia coba tuh nyari kaburan, kan di sana banyak kaburan kan. Udah 7 orang ganti, nggak ada yang mau. Bukannya nggak ada mau, dianya yang nggak cocok, karena dia sakit kayak gitu. Terus dianya berusaha juga dia ke panti asuhan kayak gitu. Dia selalu acungkan tangan, kan di sekolahan kayak gini tuh suka ada kayak unjungan ke panti asuhan kayak gitu. Dianya ikut, kadang dia suka ngunjukin, katanya anak saya kayak gini, makan harus suapin, pakai baju harus pakein, mandiin pun juga kayak apa semua ditolak, harus yang bisa pakai baju mandi sendiri kayak gitu. Nah dari pulang panti Jompo itu sering nangis, gimana ti kayak gitu. Saya juga saya tega gimana, katanya aku nggak bisa di sini, aku bilang kayak gitu. Terus pas kayak gitu dia ngomong, kalau diurus di sana bisa nggak ya gitu. Awalnya mah kalau bisa diurus sama kamu ikut bisa nggak, ya bisa aja. itu waktu sebelum yang ayahnya meninggal atau gimana? Iya, ayahnya masih hidup, masih hidup. Sempat juga ke imigrasi, kita nanya prosedurnya gimana kalau mau pindah ke sini ke sana. Ini harusnya dia apa sekolah, 1 sekolah 2 berobat kan kayak gitu. Kalau masih tetap kan bolak balik kayak gitu. Jadi 3 bulan itu ya banyak lah kita diskusi sama itu, kayak nggak percaya gitu kan gitu. Jadi ketimbang sama ayah sama ke mama sama ibunya, lebih baik aku percaya 100% sama kamu sih. Ya udahlah bawa aja, aku percaya sama kamu gitu.
Udah itu saya pulang ke sini. Jeda pas ayahnya meninggal sampai akhirnya dibawa ke sini berapa lama jeda? Di sini masih 2 tahun, masih bapaknya masih ada. Hmm. Nah setelah 2 tahun di sini, 2 tahunnya ke depan Oh pas ayahnya meninggal pas udah di sini. ada itu Oh. yang selalu mikirin kebutuhan dia, apa dia selama 2 tahun itu ya bapaknya lah. Setelah bapaknya meninggal itu kalau minta pun saya ribut dulu sama kakak, saya ancam dulu, ancaman saya baru dia kasih pun tidak seberapa. Udah atas permintaan dari orang tuanya buat Iya, dibawa semalam ke sini ya. Waktu di rumah sakit kan dia kayak udah nggak mungkin lah untuk hidup gitu. Telepon dulu, Bibi, bapak mau telepon, katanya udah kayak gini mau telepon sama kalian. Aku kan ngomong kan, udah ngeliatin semangat, bawa semangat. Aku bilang sini Titi, siapa yang ini kan cuman kamu, yang kayak gitu kan. Terus kan dia, jaga Titi, kok cuman kamu. Aku nggak percaya sama kakak sama ibunya kan gitu dianya. Saya yang beratin itu karena saya kuat 2 tahun. Ya mungkin perputaran ini saya cukup nggak cukupnya dibilang nggak cukup kan. Terus katanya gimana bos, udah tenang Siti, jaga Titi yang baik. Saya udah semuanya udah saya omongkan ke kakak, kan ke kakaknya, berarti kan dia kasih amanah juga ke kakaknya, iya enggak? Jadi itu yang beratin dari situ. Nah semenjak bapaknya meninggal, enggak. Berarti udah jeda berapa lama pas dari 2 tahun, 2 sini tahun. udah 4 tahun, 4 tahun lebih malah. Kalau itu sendiri ada udah komunikasi biar kembali ke Taiwan gitu kan? Enggak, dulu Anaknya. pernah ada, aku bilang bukan gimana nih, dia butuh obat loh. Obat dia itu sebulan sekali dia berobat ke dokter jiwa. Dia kan punya penyakit kejang. Kalau nggak minum obat itu dia kejang. Nah itu sebulannya aja 1.200.000. Itu harus, belum pempas, biaya pempas. Saya enggak, maksudnya saya enggak, oke saya enggak digaji, tapi tolong kebutuhan dia gitu, macam pempes sama rumah sakit. Berarti 2 tahun ini udah nggak di Enggak. ini ya? Ada dia berapa kali, sekali kayak yang mirip itu pun saya harus debat dan saya ngancem akan saya pulangkan kayak gitu. Oh udah. Apa jawabannya yang saya miris? Oke pulangkan, selama ini papa saya ngasih ke kamu balikin semua. Kayak gitu kata aku, ya Allah, itu dari situ mirisnya. Oh, artinya udah beberapa kali ingin dipulangkan, cuman dari sananya kayak nggak mau gitu ya? Nggak mau dengan ancaman itu gitu. Kan mustahil. Ya enggak, dia ancaman dengan itu intinya mustahil lah. Maksudnya saya balikin dia dan balikin juga yang udah dia kasih gitu. Udah dia kasih pun kan untuk keperluan dia. Kayak gitu. Bu, kalau dari awal viralnya gimana sih sampai akhirnya yang akun TikTok itu datang gitu kan ke rumah, itu gimana? Iya, selama ini saya bertahan. Dia masuk rumah sakit. Dia kan kok ini lagi kambuh lagi kan. Udah berapa tahun baru kambuh ini. Masuk rumah sakit dengan tindakan ya alhamdulillah bagus. Saya pikir ini ya Allah, ini biayanya pasti belasan juta atau puluhan juta. Ini kan orang asing, nggak ada BPJS, nggak ada surat kesehatan kan otomatis. Pas kayak gitu saya telepon, saya kirim dia di IGD, dia pokoknya tindakan segala apa saya kirim ke sana, nggak ada, dilihat pun nggak ada. Saya telepon di reject. Nah saya kok komunikasi ini kok nggak bisa. Saya lihat-lihat WA, apa dia punya WA, ternyata di WA dia online. Saya kirim lagi, saya telepon apa diblokir. Bu, yang jadi alasan ibu mau membawa itu kan Weng ya ke Indonesia, awalnya mulai apa yang mendorong ibu kan akhirnya udahlah ikut saya aja ke Indonesia gitu? Bapaknya udah tua, terus ibunya mau kakaknya nggak suka dia, Iya. nggak suka. Ada permintaan dari keluarga sana juga sebenarnya. Iya, kakaknya juga ikut loh ke sini nganter, bukan saya sendiri bawa, bukan. Di sini ada suka yang komen,
Ini kok bisa katanya Mbak Siti bawa, dia buat Siti tanpa keluarga, tidak sama sekali. Itu ada kakaknya di Siti ini pun 1 minggu, Udah di sini satu kakaknya makanya. nganterin di sini, bukan saya yang bawa sendiri dari Taiwan. Oh, Ada yang netizen yang suka nyeleneh gitu, kok bisa bawa Mbak Siti bawa sendiri? Nggak sendiri, kakaknya nganterin ke sini seminggu. artinya kalau secara tega atau Itu ini barang- mas sebenarnya bisa aja kan, nggak mau lah gitu pulang we gitu, nggak usah Iya. bawa anaknya kalau akhirnya itu ya. Gitu. Cuman melihat kondisi. Mm-mm. Itu pas diantarin itu ibu udah di Indonesia atau di masih Taiwan? Kita bareng bertiga. Oh, bareng. Mm-mm. Hmm. Kita bareng bertiga. Bertiga sama kakaknya, sama dia, sama saya. Pokoknya pas lepas kontrak itu kesini. Ini untuk sehari-hari bisa gimana bu? Kebutuhannya kan udah 2 tahun. Ya ini apa saja saya lakuin. Anak saya 3 sama ini. Cuman kemarin nih pas saya nekat buat ngupload itu karena ya dia masuk rumah sakit dengan pikiran saya pasti biaya belasan juta, itu aja. Saya kalap dari situ. Sering berobat di mana? Berobatnya kemana? Dulu di rumah sakit Ija, cuman sekarang dia dokter join dia udah meninggal, suruh ke Bandung. Cuman alhamdulillahnya di RSUD Karawang ada. Sudah berapa kali ke RSUD? Sekali, biasanya ke Ija Berapa kali tiap berobat itu? sebulan Oke, sekali. sebulan sekali. Kalau boleh tahu biayanya berapa bu setiap bulannya? Kalau sekarang ngambil obat tuh 1.200.000, 1.300.000, kok segituan. Kalau ada yang ada keluhan kayak gitu ya lebih dari itu. Tapi selama ini biaya pengobatannya dari mana tuh Bu? Ya ini Dari mengandalkan dari warung ya? saya yang dijadwalin, suapin. Enggak apa dia lapar atau Enggak. masih makan masih apa roti Nah, apa aja makan kecuali coklat, teh sama yang ada soda nggak bisa. Bu, kalau awal mula ibu pulang bersama uang ini ceritanya gimana bu? Ya, awal cerita dari sana, penyerahan di dari sana. bapaknya. Pas awal dari Taiwan itu Taiwan. Nah, pas 6 tahun kan mau putus kontrak, 3 bulan mau putus kontrak itu saya ngomong, bos saya nggak bisa balik lagi. Nah, saya anak-anak saya masih pada kecil-kecil di sini kan. Terus katanya, gimana sih? Emang nggak bisa katanya lanjut, nggak bisa bos. Nah dia coba tuh nyari kaburan, tadi saya namanya kaburan kan. Udah 7 orang ganti, nggak ada yang mau. Bukannya nggak ada mau, dianya yang nggak cocok, padahal dia sakit kayak gitu. Terus dianya berusaha juga dia ke panti asuhan kayak gitu. Dia selalu acungkan tangan, kan di sekolahan kayak gini tuh suka ada kayak unjungan ke panti asuhan kayak gitu. Dianya ikut, kadang dia suka ngunjukin katanya, anak saya kayak gini, makan harus suapin, pakai baju harus pakein, mandiin pun juga kayak gitu. Apa semua ditolak, harus yang bisa pakai baju mandi sendiri kayak gitu. Nah dari pulang panti Jompo itu sering nangis, gimana ti kayak gitu. Saya juga saya tega gimana, kata aku nggak bisa di sini, aku bilang kayak gitu. Terus pas kayak gitu dia ngomong, kalau diurus di sana bisa nggak ya gitu. Awalnya mah kalau bisa diurus sama kamu ikut bisa nggak, ya bisa aja. itu waktu sebelum yang ayahnya meninggal atau gimana? Iya, ayahnya masih hidup, Hmm. masih hidup. Sempat juga ke imigrasi, kita nanya prosedurnya gimana kalau mau pindah ke sini, ke sana ini. Harusnya dia nak pas sekolah, 1 sekolah, 2 berobat, kan kayak gitu. Kalau masih tetap kan bolak-balik kayak gitu. Jadi 3 bulan itu ya banyak lah kita diskusi sama itu, kayak nggak percaya gitu kan gitu. Jadi ketimbang sama ayah sama ke mama sama ibunya, lebih baik aku percaya 100% sama kamu sih. Ya udahlah, bawa aja, aku percaya sama kamu gitu. Udah itu saya pulang ke sini. Jeda pas ayahnya meninggal sampai akhirnya dibawa ke sini berapa lama jeda? Di sini masih 2 tahun, masih bapaknya masih ada. Nah setelah 2 tahun di sini
2 tahunnya ke depan. Oh, pas ayahnya meninggal pas udah di sini. Ada itu Oh. yang selalu mikirin kebutuhan dia, apa dia selama 2 tahun itu ya bapaknya lah. Setelah bapaknya meninggal itu kalau minta pun saya ribut dulu sama kakak, saya ancam dulu, ancaman saya baru dia kasih pun tidak seberapa. Dia atas permintaan dari orang tuanya buat Iya, dibawa semalaman. ke sini ya. Waktu di rumah sakit kan dia kayak udah nggak mungkin lah untuk hidup gitu. Telepon dulu, Bibi, bapak mau telepon, katanya udah kayak gini mau telepon sama kalian. Aku kan ngomong kan, udah ngeliatin semangat, bawa semangat. Aku bilang, sini Titi siapa yang ini kan cuman kamu, yang kayak gitu kan. Terus kata dia, jaga Titi, kan cuman kamu. Aku nggak percaya sama kakak sama ibunya kan gitu dianya. Saya yang beratin itu karena saya kuat 2 tahun. Ya mungkin perputaran ini saya cukup nggak cukupnya dibilang nggak cukup kan. Terus katanya gimana bos, ya, udah tenang Siti, jaga Titi yang baik. Saya udah semuanya udah saya omongkan ke kakaknya, berarti kan dia kasih amanah juga ke kakaknya, iya enggak? Jadi itu yang beratin dari situ. Nah, semenjak bapaknya meninggal, enggak. Berarti udah jeda berapa lama pas dari 2 tahun, 2 sini tahun. udah 4 tahun, 4 tahun lebih malah. Kalau itu sendiri ada udah komunikasi biar kembali ke Taiwan gitu kan. Enggak, dulu Anaknya. pernah ada, aku bilang, bukan gimana nih, dia butuh obat loh. Obat dia itu sebulan sekali dia berobat ke dokter jiwa. Dia kan punya penyakit kejang. Kalau nggak minum obat itu dia kejang. Nah itu sebulannya aja 1.200.000. Itu harus, belum pampers, biaya pampers. Saya enggak, maksudnya saya enggak, oke saya enggak digaji, tapi tolong kebutuhan dia gitu, macam pampers sama rumah sakit. Berarti 2 tahun ini udah nggak di Enggak. ini ya. Ada dia berapa kali sekali kayak yang mirip itu pun saya harus debat dan saya ngancem akan saya pulangkan kayak gitu. Oh, udah. Apa jawabannya? Yang saya miris, oke pulangkan, selama ini papa saya ngasih ke kamu balikin semua. Kayak gitu kata aku, ya Allah, itu dari situ mirisnya. Oh, artinya udah beberapa kali ingin dipulangkan, cuman dari sananya kayak nggak mau gitu ya. Nggak mau dengan ancaman itu gitu. Kan mustahil ya enggak, dia ancaman dengan itu intinya mustahil lah. Maksudnya saya balikin dia dan balikin juga yang udah dia kasih gitu. Udah dia kasih pun kan untuk keperluan dia kayak gitu. Bu, kalau dari awal viralnya gimana sih sampai akhirnya yang akun TikTok itu datang gitu kan ke rumah, itu gimana? Iya, selama ini saya bertahan. Dia masuk rumah sakit, dia kan kok ini lagi kambuh lagi kan, udah berapa tahun baru kambuh ini. Masuk rumah sakit dengan tindakan ya alhamdulillah bagus. Saya pikir ini ya Allah, ini biayanya pasti belasan juta atau puluhan juta. Ini kan orang asing, nggak ada BPJS, nggak ada surat kesehatan kan otomatis. Pas kayak gitu saya telepon, saya kirim dia di IGD, dia pokoknya tindakan segala apa saya kirim ke sana, nggak ada, dia lihat pun nggak ada. Saya telepon di reject. Nah saya kok komunikasi ini kok nggak bisa. Saya lihat-lihat WA, apa dia punya WA, ternyata di WA dia online. Saya kirim lagi, saya telepon apa diblokir. Bu, yang jadi alasan ibu mau membawa itu kan Weng ya ke Indonesia, awalnya mulai apa yang mendorong ibu kan akhirnya udahlah ikut saya aja ke Indonesia gitu. Bapaknya udah tua, terus ibunya mau kakaknya nggak suka dia, Iya. nggak suka. Saya ada permintaan dari keluarga sana juga sebenarnya. Iya, kakaknya juga ikut loh ke sini nganter, bukan saya sendiri bawa, bukan. Di sini ada suka yang komen, kok bisa katanya Mbak Siti bawa, dia buat Siti tanpa keluarga. Tidak sama sekali, itu ada kakaknya di Siti ini pun 1 minggu. Udah di sini Kakaknya nganterin di sini, bukan saya yang bawa sendiri dari Taiwan.
Ada yang netizen yang suka nyeleneh gitu, kok bisa bawa basi itu bawa sendiri? Nggak sendiri, kakaknya nganterin ke sini seminggu. Artinya kalau secara tega atau Itu ini mah sebenarnya bisa aja kan, nggak mau lah gitu pulang we gitu, nggak usah Iya. bawa anaknya kalau mikirnya itu ya. Gitu. Cuman melihat kondisi. Itu pas diantarin itu ibu udah di Indonesia atau di masih Taiwan? Kita bareng bertiga. Oh, bareng. Mm-mm. Kita bareng bertiga. Jadi sama kakaknya, sama dia, sama saya. Pokoknya pas lepas kontrak itu kesini. Ini untuk sehari-hari bisa gimana Bu? Kebutuhannya kan udah 2 tahun. Ya ini apa saja saya lakuin. Anak saya 3 sama ini. Cuman kemarin nih pas saya nekat buat ngupload itu karena ya dia masuk rumah sakit dengan pikiran saya pasti biaya belasan juta, itu aja. Saya kalap dari situ. Sering berobat di mana? Berobatnya kemana? Dulu di rumah sakit Ija, cuman sekarang dia dokter join dia udah meninggal, suruh ke Bandung. Cuman alhamdulillahnya di RSUD Karawang ada. Sudah berapa kali ke RSUD? Sekali, biasanya ke Ija Berapa kali tiap berobat itu? sebulan Rutin? sekali. Sebulan sekali. Kalau boleh tahu biayanya berapa Bu setiap bulannya? Kalau sekarang ngambil obat tuh 1.200.000, 1.300.000, pokoknya segituan. Kalau ada yang ada keluhan kayak gitu ya lebih dari itu. Tapi selama ini biaya pengobatannya dari mana tuh? Ya ini Dari mengandalkan dari warung. saya yang dijadwalin, suapin. Enggak apa dia saya lapar atau Enggak. nasi makan Bu? Nasi apa roti? Nah, apa aja makan kecuali coklat, teh sama yang soda nggak bisa. Bu, kalau awal mula ibu pulang bersama uang ini ceritanya gimana Bu? Ya, awal cerita dari sana, penyerahan di dari sana. bapaknya. Pas awal dari Taiwan itu Ya, pas 6 tahun kan mau putus kontrak, 3 bulan mau putus kontrak itu saya mau, bos saya nggak bisa balik lagi. Nah, saya anak-anak saya masih pada kecil-kecil di sini kan. Terus katanya, gimana sih? Emang nggak bisa katanya lanjut, nggak bisa bos. Nah dia coba tuh nyari kaburan, kan di sana banyak kaburan kan. Udah 7 orang ganti, nggak ada yang mau. Bukannya nggak ada mau, dianya yang nggak cocok, padahal dia sakit kayak gitu. Terus dianya berusaha juga dia ke panti asuhan kayak gitu. Dia selalu acungkan tangan, kan di sekolahan kayak gini tuh suka ada kayak unjungan ke panti asuhan kayak gitu. Dianya ikut, kadang dia suka ngunjukin katanya, anak saya kayak gini, makan harus suapin, pakai baju harus pakein, mandiin pun juga kayak gitu. Apa semua ditolak, harus yang bisa pakai baju mandi sendiri kayak gitu. Nah dari pulang panti Jompo itu sering nangis, gimana ti kayak gitu. Saya juga saya tega gimana, kata aku nggak bisa di sini, aku bilang kayak gitu. Terus pas kayak gitu dia ngomong, kalau diurus di sana bisa nggak ya gitu. Awalnya mah kalau bisa diurus sama kamu ikut bisa nggak, ya bisa aja. itu waktu sebelum yang ayahnya meninggal atau gimana Bu? Iya, ayahnya masih hidup, masih hidup. Tempat juga ke imigrasi kita nanya prosedurnya gimana kalau mau pindah ke sini ke sana ini. Harusnya dia nak pas sekolah, 1 sekolah, 2 berobat kan kayak gitu. Kalau masih tetap kan bolak-balik kayak gitu. Jadi 3 bulan itu ya banyak lah kita diskusi sama itu, kayak nggak percaya gitu kan gitu. Jadi ketimbang sama ayah sama ke mama sama ibunya, lebih baik aku percaya 100% sama kamu sih. Ya udahlah bawa aja, aku percaya sama kamu gitu. Udah itu saya pulang ke sini. Jeda pas ayahnya meninggal sampai akhirnya dibawa ke sini berapa lama jeda? Di sini masih 2 tahun, masih bapaknya masih ada. Nah setelah 2 tahun di sini, 2 tahunnya ke depan. Oh pas ayahnya meninggal pas udah di sini. Ada itu yang selalu mikirin kebutuhan dia, apa dia selama 2 tahun itu ya bapaknya lah. Setelah bapaknya meninggal itu
Kalau minta pun saya ribut dulu sama kakak. Hmm. Saya ancam dulu, ancaman saya, baru dia kasih pun tidak seberapa. Dia atas permintaan dari orang tuanya buat Iya, dibawa semalaman. ke sini ya. Waktu di rumah sakit kan dia kayak udah nggak mungkin lah untuk itu. Telepon dulu, Bibi, bapak mau telepon, katanya udah kayak gini mau telepon sama kalian. Aku kan ngomong kan, udah ngeliat kayak semangat, bawa semangat. Aku bilang, sini Titi siapa yang ini kan cuman kamu, yang kayak gitu kan. Terus kan jaga Titi, kok cuman kamu. Aku nggak percaya sama kakak sama ibunya kan gitu dianya. Saya yang beratin itu karena saya kuat 2 tahun. Ya, mungkin perputaran ini saya cukup nggak cukupnya dibilang nggak cukup kan. Terus katanya gimana bos? Ya, udah tenang Siti, jaga Titi yang baik. Saya udah semuanya udah saya omongkan ke kakak kan, ke kakaknya, berarti kan dia kasih amanah juga ke kakaknya, iya enggak? Jadi itu yang beratin dari situ. Nah, semenjak bapaknya meninggal, enggak. Berarti udah jeda berapa lama pas dari 2 tahun, 2 sini tahun. udah 4 tahun, 4 tahun lebih malah. Kalau itu sendiri ada udah komunikasi biar kembali ke Taiwan gitu kan. Enggak, dulu Anaknya. pernah ada, aku bilang, bukan gimana nih, dia butuh obat loh. Obat dia itu sebulan sekali dia berobat ke dokter jiwa. Dia kan punya penyakit kejang. Kalau nggak minum obat itu dia kejang. Nah itu sebulannya aja 1.200.000. Itu harus, belum pempes, biaya pempes. Saya enggak, maksudnya saya enggak, oke saya enggak digaji, tapi tolong kebutuhan dia gitu, macam pempes sama rumah sakit. Berarti 2 tahun ini udah nggak di Iya. ini ya. Ada dia berapa kali, sekali kayak yang mirip itu pun saya harus debat dan saya ngancem akan saya pulangkan kayak gitu. Oh udah. Apa jawabannya yang saya miris? Oke pulangkan, selama ini papa saya ngasih ke kamu balikin semua. Kayak gitu kata aku, ya Allah, itu dari situ mirisnya. Oh, artinya udah beberapa kali ingin dipulangkan, cuman dari sananya kayak nggak mau gitu ya. Nggak mau dengan ancaman itu gitu. Kan mustahil ya enggak, dia ancaman dengan itu intinya mustahil lah. Maksudnya saya balikin dia dan balikin juga yang udah dia kasih gitu. Udah dia kasih pun kan untuk keperluan dia kayak gitu. Bu, kalau dari awal viralnya gimana sih sampai akhirnya yang akun TikTok itu datang gitu kan ke rumah, itu gimana? Iya, selama ini saya bertahan. Dia masuk rumah sakit. Dia kan kok ini lagi kambuh lagi kan. Udah berapa tahun baru kambuh ini. Masuk rumah sakit dengan tindakan ya alhamdulillah bagus. Saya pikir ini ya Allah, ini biayanya pasti belasan juta atau puluhan juta. Ini kan orang asing, nggak ada BPJS, nggak ada surat kesehatan kan otomatis. Pas kayak gitu saya telepon, saya kirim dia di IGD, dia pokoknya tindakan segala apa saya kirim ke sana, nggak ada, dilihat pun nggak ada. Saya telepon di reject. Nah saya kok komunikasi ini kok nggak bisa. Saya lihat-lihat WA, apa dia punya WA, ternyata di WA dia online. Saya kirim lagi, saya telepon apa diblokir. Bu, yang jadi alasan ibu mau membawa itu kan Weng ya ke Indonesia, awalnya mulai apa yang mendorong ibu kan akhirnya udahlah ikut saya aja ke Indonesia gitu? Bapaknya udah tua, terus ibunya sama kakaknya nggak suka dia, Iya. nggak suka. Saya ada permintaan dari keluarga sana juga sebenarnya. Iya, kakaknya juga ikut loh ke sini nganter, bukan saya sendiri bawa, bukan. Di sini ada suka yang komen, kok bisa katanya Mbak Siti bawa, dia buat Siti tanpa keluarga. Tidak sama sekali, itu ada kakaknya di Siti ini pun 1 minggu. Udah di sini Kakaknya nganterin di sini, bukan saya yang bawa sendiri dari Taiwan. Ada yang netizen yang suka nyeleneh gitu, kok bisa bawa Mbak Siti bawa sendiri? Nggak sendiri, kakaknya nganterin ke sini seminggu.
artinya kalau secara tega atau Itu itu barang- mah sebenarnya bisa aja kan nggak mau lah gitu pulang we gitu nggak usah Iya. bawa anaknya kalau akhirnya itu ya Gitu. cuman melihat kondisi. Itu pas diantarin itu ibu udah di Indonesia atau di masih Taiwan? Kita bareng bertiga. Oh, bareng. Mm-mm. Hmm. Kita bareng bertiga. Jadinya sama kakaknya sama dia sama saya. Pokoknya pas lepas kontrak itu kesini. Ini untuk sehari-hari bisa gimana bu, kebutuhannya kan udah 2 tahun. Ya ini apa saja saya lakuin. Anak saya 3 sama ini. Kemarin pas saya nekat buat ngupload itu karena ya dia masuk rumah sakit dengan pikiran saya pasti biaya belasan juta itu aja. Saya kalap dari situ. Sering berobat di mana? Berobatnya kemana? Dulu di rumah sakit Ija, cuma sekarang dia dokter join dia udah meninggal, suruh ke Bandung. Cuman alhamdulillahnya di RSUD Karawang ada. Sudah berapa kali ke RSUD? Sekali, biasanya ke Ija Berapa kali tiap berobat itu? sebulan Rutin? sekali. Sebulan sekali. Kalau boleh tahu biayanya berapa bu setiap bulannya? Kalau sekarang ngambil obat tuh 1.200.000, 1.300.000, pokoknya segituan. Kalau ada yang ada keluhan kayak gitu ya lebih dari itu. Tapi selama ini biaya pengobatannya dari mana tuh? Ya ini Dari mengandalkan dari warung ya. saya yang dijagain, suapin. Enggak apa dia saya lapar atau Enggak. nasi makan nasi apa roti. Nah, apa aja makan kecuali coklat, teh sama yang soda nggak boleh. Bu, kalau awal mula ibu pulang bersama uang ini ceritanya gimana bu? Ya, awal cerita dari sana, penyerahan di dari sana. bapaknya. Pas awal dari Taiwan itu Nah, pas 6 tahun kan mau putus kontrak, 3 bulan mau putus kontrak tuh saya ngomong, bos, saya nggak bisa balik lagi. Nah, saya anak-anak saya masih pada kecil-kecil di sini kan. Terus katanya, gimana sih? Emang nggak bisa katanya lanjut, nggak bisa bos. Nah dia coba tuh nyari kaburan, tadi saya namanya kaburan kan. Udah 7 orang ganti, nggak ada yang mau. Bukannya nggak ada mau, dianya yang nggak cocok, padahal dia sakit kayak gitu. Terus dianya berusaha juga dia ke panti asuhan kayak gitu. Dia selalu acungkan tangan kan di sekolahan kayak gini tuh suka ada kayak unjungan ke panti asuhan kayak gitu. Dianya ikut, kadang dia suka ngunjukin katanya anak saya kayak gini, makan harus suapin, pakai baju harus pakein, mandiin pun juga kayak gitu. Apa semua ditolak, harus yang bisa pakai baju mandi sendiri kayak gitu. Nah dari pulang panti Joko itu sering nangis gimana ti kayak gitu. Saya juga saya tega gimana, kata aku nggak bisa di sini, aku bilang kayak gitu. Terus pas kayak gitu dia ngomong, kalau diurus di sana bisa nggak ya gitu. Awalnya mah kalau bisa diurus sama kamu ikut bisa nggak, ya bisa aja. itu waktu sebelum yang ayahnya meninggal atau gimana? Iya, ayahnya masih hidup, Hmm. masih hidup. Tempat juga ke imigrasi kita nanya prosedurnya gimana kalau mau pindah ke sini ke sana. Ini harusnya dia apa sekolah, satu sekolah, 2 berobat kan kayak gitu. Kalau masih tetap kan bolak balik kayak gitu. Jadi 3 bulan itu ya banyak lah kita diskusi sama itu, kayak nggak percaya gitu kan gitu. Jadi ketimbang sama ayah sama ke mama sama ibunya, lebih baik aku percaya 100% sama kamu sih. Ya udahlah bawa aja, aku percaya sama kamu gitu. Udah itu saya pulang ke sini. Jeda pas ayahnya meninggal sampai akhirnya dibawa ke sini berapa lama jeda? Di sini masih 2 tahun, masih bapaknya masih ada. Hmm. Nah setelah 2 tahun di sini, 2 tahunnya ke depan Oh pas ayahnya meninggal pas udah di sini. ada itu yang selalu mikirin kebutuhan dia, apa dia selama 2 tahun itu ya bapaknya lah. Setelah bapaknya meninggal itu kalau minta pun saya ribut dulu sama kakak. Saya ancam dulu, saya ancaman saya baru dia kasih pun tidak seberapa.
Udah atas permintaan dari orang tuanya buat Iya, dibawa semalam ke sini ya. waktu di rumah sakit kan dia kayak udah nggak mungkin lah untuk hidup gitu. Telepon dulu, Bibi, bapak mau telepon, katanya udah kayak gini mau telepon sama kalian. Aku kan ngomong kan, udah ngeliatin semangat, bawa semangat. Aku bilang, sini Titi, siapa yang ini kan cuman kamu, yang kayak gitu kan. Terus kata dia, jaga Titi, kok cuman kamu. Aku nggak percaya sama kakak sama ibunya kan gitu dianya. Saya yang beratin itu karena saya kuat 2 tahun. Ya mungkin berputaran ini saya cukup nggak cukupnya dibilang nggak cukup kan. Terus saya gimana bos ya, udah tenang Siti, jaga Titi yang baik. Saya udah semuanya udah saya omongkan ke kakak kan, ke kakaknya, berarti kan dia kasih amanah juga ke kakaknya, iya enggak. Jadi itu yang beratin dari situ. Nah, semenjak bapaknya meninggal enggak. Berarti udah jeda berapa lama pas dari 2 tahun, 2 sini tahun. udah 4 tahun, 4 tahun lebih malah. Kalau itu sendiri ada udah komunikasi biar kembali ke Taiwan gitu kan. Enggak, dulu Anaknya. pernah ada, aku bilang bukan gimana nih, dia butuh obat loh. Obat dia itu sebulan sekali dia berobat ke dokter jiwa. Dia kan punya penyakit kejang. Kalau nggak minum obat itu dia kejang. Nah itu sebulannya aja 1.200.000. Itu harus, belum pempes, biaya pempes. Saya enggak, maksudnya saya enggak, oke saya enggak digaji, tapi tolong kebutuhan dia gitu, macam pempes sama rumah sakit. Berarti 2 tahun ini udah nggak di ini ya. Ada dia berapa kali, sekali kayak yang ngirim, itu pun saya harus debat dan saya ngancem akan saya pulangkan kayak gitu. Oh udah. Apa jawabannya? Yang saya miris, oke pulangkan, selama ini papa saya ngasih ke kamu, balikin semua. Kayak gitu kata aku. Ya Allah, itu dari situ mirisnya. Oh, artinya udah beberapa kali ingin dipulangkan, cuman dari sananya kayak nggak mau gitu ya. Nggak mau, dengan ancaman itu kan mustahil. Ya enggak, dia ancaman dengan itu intinya mustahil lah. Maksudnya saya balikin dia dan balikin juga yang udah dia kasih gitu. Udah dia kasih pun kan untuk keperluan dia. Kayak gitu. Bu, kalau dari awal viralnya gimana sih sampai akhirnya yang akun TikTok itu datang gitu kan ke rumah, itu gimana? Iya, selama ini saya bertahan. Dia masuk rumah sakit. Dia kan kok ini lagi kambuh lagi kan. Udah berapa tahun baru kambuh ini. Masuk rumah sakit dengan tindakan ya alhamdulillah bagus. Saya pikir ini ya Allah, ini biayanya pasti belasan juta atau puluhan juta. Ini kan orang asing, nggak ada BPJS, nggak ada surat kesehatan kan otomatis. Pas kayak gitu saya telepon, saya kirim dia di IGD, dia pokoknya tindakan segala apa saya kirim ke sana, nggak ada, dia lihat pun nggak ada. Saya telepon di reject. Nah saya kok komunikasi ini kok nggak bisa. Saya lihat-lihat WA, apa dia punya WA, ternyata di WA dia online. Saya kirim lagi, saya telepon apa diblokir. Bu, yang jadi alasan ibu mau membawa itu kan Weng ya ke Indonesia, awalnya mulai apa yang mendorong ibu kan akhirnya udahlah ikut saya aja ke Indonesia gitu? Bapaknya udah tua, terus ibunya sama kakaknya nggak suka dia, Iya. nggak suka. Saya ada permintaan dari keluarga sana juga sebenarnya. Iya, kakaknya juga ikut loh ke sini nganter, bukan saya sendiri bawa, bukan. Di sini ada suka yang komen, kok bisa katanya Mbak Siti bawa, dia buat Siti tanpa keluarga. Tidak sama sekali, itu ada kakaknya di Siti ini pun 1 minggu. Udah di sini Kakaknya nganterin di sini, bukan saya yang bawa sendiri dari Taiwan. Ada yang netizen yang suka nyeleneh gitu, kok bisa bawa Mbak Siti bawa sendiri? Nggak sendiri, kakaknya nganterin ke sini seminggu. Artinya kalau secara tega atau itu mah sebenarnya bisa aja kan, nggak mau lah gitu pulang gitu, nggak usah bawa anaknya kalau akhirnya itu ya. Gitu. Cuman melihat kondisi
Itu pas diantarin itu ibu udah di Indonesia atau di masih Taiwan? Kita bareng bertiga. Oh, bareng. Kita bareng bertiga. Kesini sama kakaknya, sama dia, sama saya. Pokoknya pas lepas kontrak itu kesini. Ini untuk sehari-hari bisa gimana Bu? Kebutuhannya kan udah 2 tahun. Ya ini apa saja saya lakuin. Anak saya 3 sama ini. Cuman kemarin nih pas saya nekat buat ngupload itu karena ya dia masuk rumah sakit dengan pikiran saya pasti biaya belasan juta, itu aja. Saya kalap dari situ. Sering berobat di mana? Berobatnya kemana? Dulu di rumah sakit Ija, cuman sekarang dia dokter join dia udah meninggal, suruh ke Bandung. Cuman alhamdulillahnya di RSUD Karawang ada. Sudah berapa kali ke RSUD? Sekali, biasanya ke Ija Berapa kali tiap berobat itu? sebulan Rutin? sekali. Sebulan sekali. Kalau boleh tahu biayanya berapa Bu setiap bulannya? Kalau sekarang ngambil obat tuh 1.200.000, 1.300.000, pokoknya segituan. Kalau ada yang ada keluhan kayak gitu ya lebih dari itu. Tapi selama ini biaya pengobatannya dari mana tuh? Ya ini Dari mengandalkan dari warung ya. saya yang dijagain, suapin. Enggak apa dia saya lapar atau Enggak. nasi makan Bu? Nasi apa profit? Nah, apa aja makan kecuali coklat, teh sama yang mengandung soda. Bu, kalau awal mula ibu pulang bersama uang ini ceritanya gimana Bu? Ya, awal cerita dari sana, penyerahan di dari sana. bapaknya. Pas awal dari Taiwan itu Pas 6 tahun kan mau putus kontrak, 3 bulan mau putus kontrak tuh saya ngomong, bos, saya nggak bisa balik lagi. Udah saya anak-anak saya masih pada kecil-kecil di sini kan. Terus katanya, gimana sih? Emang nggak bisa katanya lanjut, nggak bisa bos. Nah dia coba tuh nyari kaburan, kan saya namanya kaburan kan. Udah 7 orang ganti, nggak ada yang mau. Bukannya nggak ada mau, dianya yang nggak cocok, padahal dia sakit kayak gitu. Terus dianya berusaha juga dia ke panti asuhan kayak gitu. Dia selalu acungkan tangan, kan di sekolahan kayak gini tuh suka ada kayak unjungan ke panti asuhan kayak gitu. Dianya ikut, kadang dia suka ngunjukin katanya, anak saya kayak gini, makan harus suapin, pakai baju harus pakein, mandiin pun juga kayak gitu. Apa semua ditolak, harus yang bisa pakai baju mandi sendiri kayak gitu. Nah dari pulang panti Jompo itu sering nangis, gimana ti kayak gitu. Saya juga saya tega gimana, kata aku nggak bisa di sini, aku bilang kayak gitu. Terus pas kayak gitu dia ngomong, kalau diurus di sana bisa nggak ya gitu. Awalnya mah kalau bisa diurus sama kamu ikut bisa nggak, ya bisa aja. itu waktu sebelum yang ayahnya meninggal atau gimana? Iya, ayahnya masih hidup, masih hidup. Sempat juga ke imigrasi, kita nanya prosedurnya gimana kalau mau pindah ke sini, ke sana ini. Harusnya dia nak pas sekolah, 1 sekolah, 2 berobat, kan kayak gitu. Kalau masih tetap kan bolak-balik kayak gitu. Jadi 3 bulan itu ya banyak lah kita diskusi sama itu, kayak nggak percaya gitu kan gitu. Jadi ketimbang sama ayah sama ke mama sama ibunya, lebih baik aku percaya 100% sama kamu sih. Ya udahlah, bawa aja, aku percaya sama kamu gitu. Udah itu saya pulang ke sini. Jeda pas ayahnya meninggal sampai akhirnya dibawa ke sini berapa lama jedanya? Di sini masih 2 tahun, masih bapaknya masih ada. Nah setelah 2 tahun di sini, 2 tahunnya ke depan. Oh pas ayahnya meninggal pas udah di sini. Ada itu yang selalu mikirin kebutuhan dia, apa dia selama 2 tahun itu ya bapaknya lah. Setelah bapaknya meninggal itu kalau minta pun saya ribut dulu sama kakak. Saya ancam dulu, ancaman saya baru dia kasih pun tidak seberapa. Dia atas permintaan dari orang tuanya buat Iya, dibawa ke sini ya. Waktu di rumah sakit kan dia kayak udah nggak mungkin lah untuk hidup gitu. Telepon dulu,
Bibi, bapak mau telepon, katanya udah kayak gini mau telepon sama kalian. Aku kan ngomong kan, udah ngeliatin semangat, bawa semangat. Aku bilang, sini Titi, siapa yang ini kan cuman kamu, yang kayak gitu kan. Terus kan dia, jaga Titi, kan cuman kamu. Aku nggak percaya sama kakak sama ibunya kan gitu dianya. Saya yang beratin itu karena saya kuat 2 tahun. Ya mungkin perputaran ini saya cukup nggak cukupnya dibilang nggak cukup kan. Terus katanya gimana bos ya, udah tenang Siti, jaga Titi yang baik. Saya udah semuanya udah saya omongkan ke kakak kan, ke kakaknya, berarti kan dia kasih amanah juga ke kakaknya, iya enggak. Jadi itu yang beratin dari situ. Nah semenjak bapaknya meninggal enggak. Berarti udah jeda berapa lama pas dari 2 tahun, 2 sini tahun. udah 4 tahun, 4 tahun lebih malah. Kalau itu sendiri ada udah komunikasi biar ini apa biar kembali ke Taiwan gitu kan? Enggak, dulu Anaknya. pernah ada, aku bilang bukan gimana nih, dia butuh obat loh. Obat dia itu sebulan sekali dia berobat ke dokter jiwa. Dia kan punya penyakit kejang. Kalau nggak minum obat itu dia kejang. Nah itu sebulannya aja 1.200.000. Itu harus, belum pempes, biaya pempes. Saya enggak, maksudnya saya enggak, oke saya enggak digaji, tapi tolong kebutuhan dia gitu, macam pempes sama rumah sakit. Berarti 2 tahun ini udah nggak di ini ya? Ada dia berapa kali, sekali kayak yang mirip itu pun saya harus debat dan saya ngancem akan saya pulangkan kayak gitu. Oh udah. Apa jawabannya yang saya miris? Oke pulangkan, selama ini papa saya ngasih ke kamu balikin semua. Kayak gitu kata aku, ya Allah, itu dari situ mirisnya. Oh, artinya udah beberapa kali ingin dipulangkan, cuman dari sananya kayak nggak mau gitu ya? Nggak mau dengan ancaman itu gitu. Kan mustahil ya enggak, dia ancaman dengan itu intinya mustahil lah. Maksudnya saya balikin dia dan balikin juga yang udah dia kasih gitu. Udah dia kasih pun kan untuk keperluan dia kayak gitu. Bu, kalau dari awal viralnya gimana sih sampai akhirnya yang akun TikTok itu datang gitu kan ke rumah, itu gimana? Iya, selama ini saya bertahan. Dia masuk rumah sakit. Dia kan kok ini lagi kambuh lagi kan. Udah berapa tahun baru kambuh ini. Masuk rumah sakit dengan tindakan ya alhamdulillah bagus. Saya pikir ini ya Allah, ini biayanya pasti belasan juta atau puluhan juta. Ini kan orang asing, nggak ada BPJS, nggak ada surat kesehatan kan otomatis. Pas kayak gitu saya telepon, saya kirim dia di IGD, dia pokoknya tindakan segala apa saya kirim ke sana, nggak ada, dia lihat pun nggak ada. Saya telepon di reject. Nah saya kok komunikasi ini kok nggak bisa. Saya lihat-lihat WA, apa dia punya WA, ternyata di WA dia online. Saya kirim lagi, saya telepon apa diblokir. Bu, yang jadi alasan ibu mau membawa itu kan Weng ya apa ke Indonesia, awalnya mulai apa yang mendorong ibu kan akhirnya udahlah ikut saya aja ke Indonesia gitu? Bapaknya udah tua, terus ibunya sama kakaknya nggak suka dia, Iya. nggak suka. Saya ada permintaan dari keluarga sana juga sebenarnya. Iya, kakaknya juga ikut loh ke sini nganter, bukan saya sendiri bawa, bukan. Di sini ada suka yang komen, kok bisa katanya Mbak Siti bawa, dia buat Siti tanpa keluarga. Tidak sama sekali, itu ada kakaknya di Siti ini pun 1 minggu. Udah di sini Kakaknya nganterin di sini, bukan saya yang bawa sendiri dari Taiwan. Ada yang netizen yang suka nyeleneh gitu, kok bisa bawa Mbak Siti bawa sendiri? Nggak sendiri, kakaknya nganterin ke sini seminggu. Artinya kalau secara tega atau Itu itu mah sebenarnya bisa aja kan, nggak mau lah kita pulang we gitu, nggak usah Iya. bawa anaknya kalau akhirnya itu ya. Gitu. Cuman melihat kondisi. Itu pas diantarin itu ibu udah di Indonesia atau di masih Taiwan? Kita bareng bertiga. Oh bareng. Kita bareng bertiga. Ke sini sama kakak
kakaknya sama dia sama saya. Pokoknya pas lepas kontrak itu kesini. Ini untuk sehari-hari bisa gimana Bu? Kebutuhannya kan udah 2 tahun. Ya ini apa saja saya lakuin. Anak saya 3 sama ini. Cuman kemarin nih pas saya nekat buat ngupload itu karena ya dia masuk rumah sakit dengan pikiran saya pasti biaya belasan juta, itu aja. Saya kalap dari situ. Sering berobat di mana? Berobatnya kemana? Dulu di rumah sakit Ija, cuman sekarang dia dokter join dia udah meninggal, suruh ke Bandung. Cuman alhamdulillahnya di RSUD Karawang ada. Sudah berapa kali ke RSUD? Sekali, biasanya ke Ija Berapa kali tiap berobat itu? sebulan sekali. Sebulan sekali. Kalau boleh tahu biayanya berapa Bu setiap bulannya? Kalau sekarang ngambil obat tuh 1.200.000, 1.300.000, pokoknya segituan. Kalau ada yang ada keluhan kayak gitu ya lebih dari itu. Tapi selama ini biaya pengobatannya dari mana tuh? Ya ini Dari mengandalkan dari warung ya. saya yang dijadwalin, suapin. Enggak apa dia lapar atau Enggak. nasi makan Bu? Nasi apa roti? Nah, apa aja makan kecuali coklat, teh sama yang ada soda nggak. Bu, kalau awal mula ibu pulang bersama uang ini ceritanya gimana Bu? Ya, awal cerita dari sana, penyerahan di dari sana. bapaknya. Pas awal dari Taiwan itu Ya, pas 6 tahun kan mau putus kontrak, 3 bulan mau putus kontrak itu saya ngomong, bos saya nggak bisa balik lagi. Nah, saya anak-anak saya masih pada kecil-kecil di sini kan. Terus katanya, gimana sih? Emang nggak bisa katanya lanjut, nggak bisa bos. Nah dia coba tuh nyari kaburan, kan di sana banyak kaburan kan. Udah 7 orang ganti, nggak ada yang mau. Bukannya nggak ada mau, dianya yang nggak cocok, karena dia sakit kayak gitu. Terus dianya berusaha juga dia ke panti asuhan kayak gitu. Dia selalu acungkan tangan, kan di sekolahan kayak gini tuh suka ada kayak unjungan ke panti asuhan kayak gitu. Dianya ikut, kadang dia suka ngunjukin katanya, anak saya kayak gini, makan harus suapin, pakai baju harus pakein, mandiin pun juga kayak gitu. Apa semua ditolak, harus yang bisa pakai baju mandi sendiri kayak gitu. Nah dari pulang panti Jompo itu sering nangis, gimana ti kayak gitu. Saya juga saya tega gimana, kata aku nggak bisa di sini, aku bilang kayak gitu. Terus pas kayak gitu dia ngomong, kalau diurus di sana bisa nggak ya gitu. Awalnya mah kalau bisa diurus sama kamu ikut bisa nggak, ya bisa aja. itu waktu sebelum yang ayahnya meninggal atau gimana? Iya, ayahnya masih hidup, masih hidup. Tempat juga ke imigrasi, kita nanya prosedurnya gimana kalau mau pindah ke sini ke sana. Ini harusnya dia nak pas sekolah, 1 sekolah 2 berobat kan kayak gitu. Kalau masih tetap kan bolak balik kayak gitu. Jadi 3 bulan itu ya banyak lah kita diskusi sama itu, kayak nggak percaya gitu kan gitu. Jadi ketimbang sama ayah sama ke mama sama ibunya, lebih baik aku percaya 100% sama kamu sih. Ya udahlah bawa aja, aku percaya sama kamu gitu. Udah itu saya pulang ke sini. Jeda pas ayahnya meninggal sampai akhirnya dibawa ke sini berapa lama jeda? Di sini masih 2 tahun, masih bapaknya masih ada. Nah setelah 2 tahun di sini, 2 tahunnya ke depan. Oh pas ayahnya meninggal pas udah di sini. Ada itu yang selalu mikirin kebutuhan dia, apa dia selama 2 tahun itu ya bapaknya lah. Setelah bapaknya meninggal itu kalau minta pun saya ribut dulu sama kakak. Saya ancam dulu, ancaman saya baru dia kasih pun tidak seberapa. Ada atas permintaan dari orang tuanya buat Iya, dibawa ke sini ya. Waktu di rumah sakit kan dia kayak udah nggak mungkin lah untuk itu. Telepon dulu, bibi bapak mau telepon, katanya udah kayak gini mau telepon sama kalian. Aku kan ngomong kan, udah ngeliatin
semangat, bawa semangat. Aku bilang, sini Titi, siapa yang ini, kan cuman kamu yang kayak gitu kan. Terus kan dia, jaga Titi, kan cuman kamu. Aku nggak percaya sama kakak sama ibunya kan gitu dianya. Saya yang beratin itu karena saya kuat 2 tahun. Ya mungkin perputaran ini saya cukup nggak cukupnya dibilang nggak cukup kan. Terus saya gimana bos, ya, udah tenang Siti, jaga Titi yang baik. Saya udah semuanya udah saya omongkan ke kakak kan, ke kakaknya, berarti kan dia kasih amanah juga ke kakaknya, iya enggak. Jadi itu yang beratin dari situ. Nah semenjak bapaknya meninggal enggak. Berarti udah jeda berapa lama pas dari 2 tahun, 2 sini tahun. udah 4 tahun, 4 tahun lebih malah. Kalau itu sendiri ada udah komunikasi biar ini apa biar kembali ke Taiwan gitu kan? Enggak, dulu Anaknya. pernah ada, aku bilang bukan gimana nih, dia butuh obat loh. Obat dia itu sebulan sekali dia berobat ke dokter jiwa. Dia kan punya penyakit kejang. Kalau nggak minum obat itu dia kejang. Nah itu sebulannya aja 1.200.000. Itu harus, belum pempes, biaya pempes. Saya enggak, maksudnya saya enggak, oke saya enggak digaji, tapi tolong kebutuhan dia gitu, macam pempes sama rumah sakit. Berarti 2 tahun ini udah nggak di ini ya? Ada dia berapa kali, sekali kayak yang ngirim, itu pun saya harus debat dan saya ngancem akan saya pulangkan kayak gitu. Oh udah. Apa jawabannya yang saya miris? Oke pulangkan, selama ini papa saya ngasih ke kamu, balikin semua. Kayak gitu kata aku, ya Allah, itu dari situ mirisnya. Oh, artinya udah beberapa kali ingin dipulangkan, cuman dari sananya kayak nggak mau gitu ya? Nggak mau, dengan ancaman itu gitu. Kan mustahil ya enggak, dia ancaman dengan itu intinya mustahil lah. Maksudnya saya balikin dia dan balikin juga yang udah dia kasih gitu. Udah dia kasih pun kan untuk keperluan dia kayak gitu. Bu, kalau dari awal viralnya gimana sih sampai akhirnya yang akun TikTok itu datang gitu kan ke rumah, itu gimana? Iya, selama ini saya bertahan. Dia masuk rumah sakit. Dia kan kok ini lagi kambuh lagi kan. Udah berapa tahun baru kambuh ini. Masuk rumah sakit dengan tindakan ya alhamdulillah bagus. Saya pikir ini ya Allah, ini biayanya pasti belasan juta atau puluhan juta. Ini kan orang asing, nggak ada BPJS, nggak ada surat kesehatan kan otomatis. Pas kayak gitu saya telepon, saya kirim dia di IGD, dia pokoknya tindakan segala apa saya kirim ke sana, nggak ada, lihat pun nggak ada. Saya telepon di reject. Nah saya kok komunikasi ini kok nggak bisa. Saya lihat-lihat WA, apa dia punya WA, ternyata di WA dia online. Saya kirim lagi, saya telepon apa diblokir. Bu, yang jadi alasan ibu mau membawa itu kan Weng ya apa ke Indonesia, awalnya mulai apa yang mendorong ibu kan akhirnya udahlah ikut saya aja ke Indonesia gitu? Bapaknya udah tua, terus ibunya sama kakaknya nggak suka dia, Iya. nggak suka. Ada permintaan dari apa keluarga sana juga sebenarnya? Iya, kakaknya juga ikut loh ke sini nganter, bukan saya sendiri bawa, bukan. Di sini ada suka yang komen, kok bisa katanya Mbak Siti bawa, dia buat Siti tanpa keluarga. Tidak sama sekali, itu ada kakaknya di Siti ini pun 1 minggu. Udah di sini satu Kakaknya minggu, nganterin di sini, bukan saya yang bawa sendiri dari Taiwan. Ada yang netizen yang suka nyeleneh gitu, kok bisa bawa Mbak Siti bawa sendiri? Nggak sendiri, kakaknya nganterin ke sini seminggu. Artinya kalau secara tega atau itu mah sebenarnya bisa aja kan nggak mau lah gitu pulang we gitu, nggak usah bawa anaknya kalau akhirnya itu ya. Gitu. Cuman melihat kondisi. Itu pas diantarin itu ibu udah di Indonesia atau di masih Taiwan? Kita bareng bertiga. Oh bareng. Kita bareng bertiga. Bertiga sama kakaknya, sama dia, sama saya. Pokoknya pas lepas kontrak itu kesini. Ini untuk sehari-hari bisa gimana Bu? Kebutuhannya kan udah 2 tahun.
ya ini apa saja saya lakuin. Anak saya 3 sama ini. Kemarin pas saya nekat buat ngupload itu karena ya dia masuk rumah sakit dengan pikiran saya pasti biaya belasan juta, itu aja. Saya kalap dari situ. Sering berobat di mana? Berobatnya kemana? Dulu di rumah sakit Ija, cuma sekarang dia dokter join dia udah meninggal, suruh ke Bandung. Cuman alhamdulillahnya di RSUD Karawang ada. Sudah berapa kali ke RSUD? Sekali, biasanya ke Ija Berapa kali tiap berobat itu? sebulan Rutin? sekali. Sebulan sekali. Kalau boleh tahu biayanya berapa Bu setiap bulannya itu? Kalau sekarang ngambil obat tuh 1.200.000, 1.300.000, pokoknya segituan. Kalau ada yang ada keluhan kayak gitu ya lebih dari itu. Tapi selama ini biaya pengobatannya dari mana tuh? Ya ini Dari mengandalkan dari warung ya. saya yang dijagain, suapin. Enggak apa dia lapar atau Enggak. hasil apa nih? Hasil apa nih? Profit. Nah, apa aja makan kecuali coklat, teh sama yang minuman bersoda nggak boleh. Bu, kalau awal mula ibu pulang bersama uang ini ceritanya gimana Bu? Ya, awal cerita dari sana, penyerahan di dari sana. bapaknya. Pas awal dari Taiwan itu Ya, pas 6 tahun kan mau putus kontrak, 3 bulan mau putus kontrak tuh saya ngomong, bos saya nggak bisa balik lagi. Nah, saya anak-anak saya masih pada kecil-kecil di sini kan. Terus katanya, gimana sih? Emang nggak bisa katanya lanjut, nggak bisa bos. Nah dia coba tuh nyari kaburan, kan di sana banyak kaburan kan. Udah 7 orang ganti, nggak ada yang mau. Bukannya nggak ada mau, dianya yang nggak cocok, padahal dia sakit kayak gitu. Terus dianya berusaha juga dia ke panti asuhan kayak gitu. Dia selalu acungkan tangan, kan di sekolahan kayak gini tuh suka ada kayak unjungan ke panti asuhan kayak gitu. Dianya ikut, kadang dia suka ngunjukin katanya, anak saya kayak gini, makan harus suapin, pakai baju harus pakein, mandiin pun juga kayak gitu. Apa semua ditolak, harus yang bisa pakai baju mandi sendiri kayak gitu. Nah dari pulang panti Joko itu sering nangis, gimana ti kayak gitu. Saya juga saya tega gimana, kata aku nggak bisa di sini, aku bilang kayak gitu. Terus pas kayak gitu dia ngomong, kalau diurus di sana bisa nggak ya gitu. Awalnya mah kalau bisa diurus sama kamu ikut bisa nggak, ya bisa aja. itu waktu sebelum yang ayahnya meninggal atau gimana? Iya, ayahnya masih hidup, masih hidup. Sempat juga ke imigrasi, kita nanya prosedurnya gimana kalau mau pindah ke sini ke sana. Ini harusnya dia apa sekolah, 1 sekolah 2 berobat kan kayak gitu. Kalau masih tetap kan bolak balik kayak gitu. Jadi 3 bulan itu ya banyak lah kita diskusi sama itu, kayak nggak percaya gitu kan gitu. Jadi ketimbang sama ayah sama ke mama sama ibunya, lebih baik aku percaya 100% sama kamu sih. Ya udahlah, bawa aja, aku percaya sama kamu gitu. Udah itu saya pulang ke sini. Jeda pas ayahnya meninggal sampai akhirnya dibawa ke sini berapa lama jeda? Di sini masih 2 tahun, masih bapaknya masih ada. Nah setelah 2 tahun di sini, 2 tahunnya ke depan. Oh pas ayahnya meninggal pas udah di sini. Ada itu yang selalu mikirin kebutuhan dia, apa dia selama 2 tahun itu ya bapaknya lah. Setelah bapaknya meninggal itu kalau minta pun saya ribut dulu sama kakak. Saya ancam dulu, ancaman saya baru dia kasih pun tidak seberapa. Ada atas permintaan dari orang tuanya buat Iya, dibawa semalam ke sini ya. Waktu di rumah sakit kan dia kayak udah nggak mungkin lah untuk itu. Telepon dulu, bibi bapak mau telepon, katanya udah kayak gini mau telepon sama kalian. Aku kan ngomong kan, udah ngeliatin semangat, bawa semangat. Aku bilang, sini Titi siapa yang ini kan cuman kamu, yang kayak gitu kan. Terus kan jaga Titi, kan cuman kamu.
nggak percaya sama kakak sama ibunya kan gitu dianya. Saya yang beratin itu karena saya kuat 2 tahun ya, mungkin berputaran ini saya cukup nggak cukupnya dibilang nggak cukup kan. Terus saya gimana bos ya, udah tenang Siti, jaga Titi yang baik. Saya udah semuanya udah saya omongkan ke kakak kan, ke kakaknya, berarti kan dia kasih amanah juga ke kakaknya, iya enggak. Jadi itu yang beratin dari situ. Nah, semenjak bapaknya meninggal enggak. Berarti udah jeda berapa lama pas dari 2 tahun, 2 sini tahun. udah 4 tahun, 4 tahun lebih malah. Kalau itu sendiri ada udah komunikasi biar ini apa biar kembali ke Taiwan gitu kan? Enggak, dulu Anaknya. pernah ada, aku bilang bukan gimana nih, dia butuh obat loh. Obat dia itu sebulan sekali dia berobat ke dokter jiwa. Dia kan punya penyakit kejang. Kalau nggak minum obat itu dia kejang. Nah itu sebulannya aja 1.200.000. Itu harus, belum pempes, biaya pempes. Saya enggak, maksudnya saya enggak, oke saya enggak digaji, tapi tolong kebutuhan dia gitu, macam pempes sama rumah sakit. Berarti 2 tahun ini udah nggak di ini ya? Ada dia berapa kali, sekali kayak yang ngirim, itu pun saya harus debat dan saya ngancem akan saya pulangkan kayak gitu. Oh udah. Apa jawabannya yang saya miris? Oke pulangkan, selama ini papa saya ngasih ke kamu balikin semua. Kayak gitu kata aku, ya Allah, itu dari situ mirisnya. Oh, artinya udah beberapa kali ingin dipulangkan, cuman dari sananya kayak nggak mau gitu ya? Nggak mau dengan ancaman itu kan mustahil. Ya enggak, dia ancaman dengan itu intinya mustahil lah. Saya maksudnya saya balikin dia dan balikin juga yang udah dia kasih gitu. Udah dia kasih pun kan untuk keperluan dia. Kayak gitu. Bu, kalau dari awal viralnya gimana sih sampai akhirnya yang akun TikTok itu datang gitu kan ke rumah, itu gimana? Iya, selama ini saya bertahan. Dia masuk rumah sakit. Dia kan kok ini lagi kambuh lagi kan. Udah berapa tahun baru kambuh ini. Masuk rumah sakit dengan tindakan ya alhamdulillah bagus. Saya pikir ini ya Allah, ini biayanya pasti belasan juta atau puluhan juta. Ini kan orang asing, nggak ada BPJS, nggak ada surat kesehatan kan otomatis. Pas kayak gitu saya telepon, saya kirim dia di IGD, dia pokoknya tindakan segala apa saya kirim ke sana, nggak ada, dia lihat pun nggak ada. Saya telepon di reject. Nah saya kok komunikasi ini kok nggak bisa. Saya lihat-lihat WA, apa dia punya WA, ternyata di WA dia online. Saya kirim lagi, saya telepon apa diblokir. Bu, yang jadi alasan ibu mau membawa itu kan Weng ya apa ke Indonesia, awalnya mulai apa yang mendorong ibu kan akhirnya udahlah ikut saya aja ke Indonesia gitu? Bapaknya udah tua, terus ibunya sama kakaknya nggak suka dia, Iya. nggak suka. Saya ada permintaan dari keluarga sana juga sebenarnya. Iya, kakaknya juga ikut loh ke sini nganter, bukan saya sendiri bawa, bukan. Di sini ada suka yang komen, kok bisa katanya Mbak Siti bawa, dia buat Siti tanpa keluarga. Tidak sama sekali, itu ada kakaknya di Siti ini pun 1 minggu. Udah di sini satu Kakaknya minggu, nganterin di sini, bukan saya yang bawa sendiri dari Taiwan. Ada yang netizen yang suka nyeleneh gitu, kok bisa bawa Mbak Siti bawa sendiri? Nggak sendiri, kakaknya nganterin ke sini seminggu. Artinya kalau secara tega atau Itu ini barang- mah sebenarnya bisa aja kan, nggak mau lah kita pulang we gitu, nggak usah bawa anaknya kalau akhirnya itu ya. Gitu. Cuman melihat kondisi. Itu pas diantarin itu ibu udah di Indonesia atau di masih Taiwan? Kita bareng bertiga. Oh, bareng. Kita bareng bertiga. Bertiga sama kakaknya, sama dia, sama saya. Pokoknya pas lepas kontrak itu sini. Ini untuk sehari-hari bisa gimana Bu? Kebutuhannya kan udah 2 tahun. Ya ini apa saja saya lakuin. Anak saya 3 sama ini. Cuman kemarin nih pas saya nekat
buat ngupload itu karena ya dia masuk rumah sakit dengan pikiran saya pasti biaya belasan juta itu aja. Saya kalap dari situ. Sering berobat di mana? Berobatnya kemana? Dulu di rumah sakit Ija, cuma sekarang dia dokter join dia udah meninggal, suruh ke Bandung. Cuman alhamdulillahnya di RSUD Karawang ada. Sudah berapa kali ke RSUD? Sekali, biasanya ke Ija Berapa kali tiap berobat itu? sebulan Rutin? sekali. Sebulan sekali. Kalau boleh tahu biayanya berapa Bu setiap bulannya itu? Kalau sekarang ngambil obat tuh 1.200.000, 1.300.000, kok segituan. Kalau ada yang ada keluhan kayak gitu ya lebih dari itu. Tapi selama ini biaya pengobatannya dari mana tuh? Ya ini Dari mengandalkan dari warung. saya yang dijagain, suapin. Enggak apa dia lapar atau Enggak. Hasil apa nih? Hasil apa nih profit? Nah, apa aja makan kecuali coklat, teh sama yang soda nggak boleh. Bu, kalau awal mula ibu pulang bersama uang ini ceritanya gimana Bu? Ya, awal cerita dari sana, penyerahan di dari sana. bapaknya. Pas awal dari Taiwan itu Nah, pas 6 tahun kan mau putus kontrak, 3 bulan mau putus kontrak itu saya ngomong, bos, saya nggak bisa balik lagi. Nah, saya anak-anak saya masih pada kecil-kecil di sini kan. Terus katanya, gimana sih? Emang nggak bisa katanya lanjut, nggak bisa bos. Nah dia coba tuh nyari kaburan, tadi saya namanya kaburan kan. Udah 7 orang ganti, nggak ada yang mau. Bukannya nggak ada mau, dianya yang nggak cocok, karena dia sakit kayak gitu. Terus dianya berusaha juga dia ke panti asuhan kayak gitu. Dia selalu acungkan tangan kan di sekolahan kayak gini tuh suka ada kayak unjungan ke panti asuhan kayak gitu. Dianya ikut. Kadang dia suka ngunjukin, katanya anak saya kayak gini, makan harus suapin, pakai baju harus pakein, mandiin pun juga lagi. Apa semua ditolak. Harus yang bisa pakai baju mandi sendiri kayak gitu. Nah, dari pulang panti Jompo itu sering nangis, gimana ti kayak gitu. Saya juga saya tega gimana, kata aku nggak bisa di sini, aku bilang kayak gitu. Terus pas kayak gitu dia ngomong, kalau diurus di sana bisa nggak ya gitu. Awalnya mah kalau bisa diurus sama kamu ikut bisa nggak, ya bisa aja. itu waktu sebelum yang ayahnya meninggal atau gimana? Iya, ayahnya masih hidup, masih hidup. Sempat juga ke imigrasi, kita nanya prosedurnya gimana kalau mau pindah ke sini, ke sana ini. Harusnya dia apa sekolah, satu sekolah, 2 berobat, kan kayak gitu. Kalau masih tetap kan bolak-balik kayak gitu. Jadi 3 bulan itu ya banyak lah kita diskusi sama itu, kayak nggak percaya gitu kan gitu. Jadi ketimbang sama ayah sama ke mama sama ibunya, lebih baik aku percaya 100% sama kamu sih. Ya udahlah, bawa aja, aku percaya sama kamu gitu. Udah itu saya pulang ke sini. Jeda pas ayahnya meninggal sampai akhirnya dibawa ke sini berapa lama jeda? Di sini masih 2 tahun, masih bapaknya masih ada. Nah setelah 2 tahun di sini, 2 tahunnya ke depan. Oh, pas ayahnya meninggal pas udah di sini. Ada itu yang selalu mikirin kebutuhan dia, apa dia selama 2 tahun itu ya bapaknya lah. Setelah bapaknya meninggal itu saya ancaman saya baru dia, masih pun tidak seberapa. Dia atas permintaan dari orang tuanya buat Iya, dibawa ke sini ya. Waktu di rumah sakit kan dia kayak udah nggak mungkin lah untuk hidup gitu. Telepon dulu, bibi bapak mau telepon, katanya udah kayak gini mau telepon sama kalian. Aku kan ngomong kan, udah ngeliatin semangat, bawa semangat. Aku bilang, sini Titi siapa yang ini kan cuman kamu yang kayak gitu kan. Terus kan dia, jaga Titi kan cuman kamu. Aku nggak percaya sama kakak sama ibunya kan gitu dianya. Saya yang beratin itu karena saya kuat 2 tahun. Ya mungkin perputaran ini saya cukup nggak cukupnya dibilang nggak cukup kan. Terus
Katanya gimana bos, dia udah tenang Siti, jaga Titi yang baik. Saya udah semuanya udah saya omongkan ke kakaknya, berarti kan dia kasih amanah juga ke kakaknya, iya enggak? Jadi itu yang beratin dari situ. Nah, semenjak bapaknya meninggal, enggak. Berarti udah jeda berapa lama pas dari 2 tahun, Dua sini tahun. udah 4 tahun, 4 tahun lebih malah. kalau itu sendiri ada udah komunikasi biar biar kembali ke Taiwan gitu kan? Enggak, dulu Anaknya. pernah ada, aku bilang bukan gimana nih, dia butuh obat loh. Obat dia itu sebulan sekali dia berobat ke dokter jiwa. Dia kan punya penyakit kejang. Kalau nggak minum obat itu dia kejang. Nah itu sebulannya aja 1.200.000. Itu harus, belum pempas, biaya pempas. Saya enggak, maksudnya saya enggak, oke saya enggak digaji, tapi tolong kebutuhan dia gitu, macam pempes sama rumah sakit. Berarti 2 tahun ini udah nggak di Iya. ini ya? Ada dia berapa kali, sekali kayak yang mirip itu pun saya harus debat dan saya ngancem akan saya pulangkan kayak gitu. Oh udah. Apa jawabannya yang saya miris? Oke pulangkan, selama ini papa saya ngasih ke kamu balikin semua. Kayak gitu kata aku, ya Allah, itu dari situ mirisnya. Oh, artinya udah beberapa kali ingin dipulangkan, cuman dari sananya kayak nggak mau gitu ya? Nggak mau dengan ancaman itu gitu. Kan mustahil ya enggak, dia ancaman dengan itu intinya mustahil lah. Maksudnya saya balikin dia dan balikin juga yang udah dia kasih gitu, udah dia kasih pun kan untuk keperluan dia kayak gitu. Bu, kalau dari awal viralnya gimana sih sampai akhirnya yang akun TikTok itu datang gitu kan ke rumah, itu gimana? Iya, selama ini saya bertahan. Dia masuk rumah sakit, dia kan kok ini lagi kambuh lagi kan, udah berapa tahun baru kambuh ini. Masuk rumah sakit dengan tindakan ya alhamdulillah bagus. Saya pikir ini ya Allah, ini biayanya pasti belasan juta atau puluhan juta. Ini kan orang asing, nggak ada BPJS, nggak ada surat kesehatan kan, otomatis. Pas kayak gitu saya telepon, saya kirim dia di IGD, dia pokoknya tindakan segala apa saya kirim ke sana, nggak ada, dia lihat pun nggak ada. Saya telepon di reject. Nah saya kok komunikasi ini kok nggak bisa. Saya lihat-lihat WA, apa dia punya WA, ternyata di WA dia online. Saya kirim lagi, saya telepon apa diblokir. Bu, yang jadi alasan ibu mau membawa itu kan Weng ya ke Indonesia, awalnya mulai apa yang mendorong ibu kan akhirnya udahlah ikut saya aja ke Indonesia gitu? Bapaknya udah tua, terus ibunya sama kakaknya nggak suka dia, Iya. nggak suka. Ada permintaan dari keluarga sana juga sebenarnya. Iya, kakaknya juga ikut loh ke sini nganter, bukan saya sendiri bawa, bukan. Di sini ada suka yang komen, kok bisa katanya Mbak Siti bawa, dia buat Siti tanpa keluarga. Tidak sama sekali, itu ada kakaknya di Siti ini pun 1 minggu. Udah di sini satu Kakaknya minggu. nganterin di sini, bukan saya yang bawa sendiri dari Taiwan. Ada yang netizen yang suka nyeleneh gitu, kok bisa bawa Mbak Siti bawa sendiri? Nggak sendiri, kakaknya nganterin ke sini seminggu. Artinya kalau secara tega atau Itu ini barang- mas sebenarnya bisa aja kan, nggak mau lah gitu pulang gitu, nggak usah Iya. bawa anaknya kalau akhirnya itu ya. Gitu. Cuman melihat kondisi. Itu pas diantarin itu ibu udah di Indonesia atau di masih Taiwan? Kita bareng bertiga. Oh, bareng. Kita bareng bertiga. Kesini sama kakaknya, sama dia, sama saya. Pokoknya pas lepas kontrak itu kesini. Ini untuk sehari-hari bisa gimana bu, kebutuhannya kan udah 2 tahun. Ya ini apa saja saya lakuin. Anak saya 3 sama ini. Cuman kemarin pas saya nekat buat ngupload itu karena ya dia masuk rumah sakit dengan pikiran saya pasti biaya belasan juta, itu aja. Saya kalap dari situ. Sering berobat di mana? Berobatnya kemana? Dulu di rumah sakit Ija, cuma sekarang dia dokter
mahasiswa dia udah meninggal, suruh ke Bandung. Cuman alhamdulillahnya di RSUD Karawang ada. Sudah berapa kali ke RSUD? Sekali, biasanya ke Ijah Berapa kali tiap berobat itu? sebulan Rutin? sekali. Sebulan sekali. Kalau boleh tahu biayanya berapa Bu setiap bulannya itu? Kalau sekarang ngambil obat tuh 1.200.000, 1.300.000, pokoknya segituan. Kalau ada yang ada keluhan kayak gitu ya lebih dari itu. Tapi selama ini biaya pengobatannya dari mana tuh Bu? Ya ini Dari mengandalkan dari warung ya. saya yang dijagain, Oh, jadi suapin. nggak apa dia lapar atau Enggak. nasi makan Bu? Nasi apa roti? Nah, apa aja makan kecuali coklat, teh sama yang kandung soda nggak bisa. Bu, kalau awal mula ibu pulang bersama uang ini ceritanya gimana Bu? Ya, awal cerita dari sana, penyerahan di dari sana. bapaknya. Pas awal dari Taiwan itu Taiwan. Ya, pas 6 tahun kan mau putus kontrak, 3 bulan mau putus kontrak, terus saya ngomong, bos, saya nggak bisa balik lagi. Udah, saya anak-anak saya masih pada kecil-kecil di sini kan. Terus katanya, gimana sih? Emang nggak bisa katanya lanjut, nggak bisa bos. Nah dia coba tuh nyari kaburan, kan di sana banyak kaburan kan. Udah 7 orang ganti, nggak ada yang mau. Bukannya nggak ada mau, dianya yang nggak cocok, kalau dia sakit kayak gitu. Terus dianya berusaha juga dia ke panti asuhan kayak gitu. Dia selalu acungkan tangan, kan di sekolahan kayak gini tuh suka ada kayak unjungan ke panti asuhan kayak gitu. Dianya ikut, kadang dia suka ngunjukin, katanya anak saya kayak gini, makan harus suapin, pakai baju harus pakein, mandiin pun juga kayak gitu. Apa semua ditolak, harus yang bisa pakai baju mandi sendiri kayak gitu. Nah dari pulang panti Jompo itu sering nangis, gimana ti kayak gitu. Saya juga saya tega gimana, kata aku nggak bisa di sini, aku bilang kayak gitu. Terus pas kayak gitu dia ngomong, kalau diurus di sana bisa nggak ya gitu. Awalnya mah kalau bisa diurus sama kamu ikut bisa nggak, ya bisa aja. itu waktu sebelum yang ayahnya meninggal atau gimana? Iya, ayahnya masih hidup, Hmm. waktu masih hidup. Sempat juga ke imigrasi, kita nanya prosedurnya gimana kalau mau pindah ke sini, ke sana ini. Harusnya dia nak pas sekolah, satu sekolah, 2 berobat, kan kayak gitu. Kalau masih tetap kan bolak-balik kayak gitu. Jadi 3 bulan itu ya banyak lah kita diskusi sama itu, kayak nggak percaya gitu kan gitu. Jadi ketimbang sama ayah sama ke mama sama ibunya, lebih baik aku percaya 100% sama kamu sih. Ya udahlah, bawa aja, aku percaya sama kamu gitu. Udah itu saya pulang ke sini. Jeda pas ayahnya meninggal sampai akhirnya dibawa ke sini berapa lama jeda? Di sini masih 2 tahun, masih bapaknya masih ada. Hmm. Nah setelah 2 tahun di sini, 2 tahunnya ke depan Oh, pas ayahnya meninggal pas udah di sini. ada itu yang selalu mikirin kebutuhan dia, apa dia selama 2 tahun itu ya bapaknya lah. Setelah bapaknya meninggal itu kalau minta pun saya ribut dulu sama kakak. Saya ancam dulu, ancaman saya baru dia kasih pun tidak seberapa. Ada atas permintaan dari orang tuanya buat Iya, dibawa semalaman. ke sini ya. Waktu di rumah sakit kan dia kayak udah nggak mungkin lah untuk gitu. Telepon dulu, Bibi, bapak mau telepon, katanya udah kayak gini mau telepon sama kalian. Aku kan ngomong kan, udah ngeliatin semangat, bawa semangat. Aku bilang, sini Titi siapa yang ini, kan cuman kamu, yang kayak gitu kan. Terus kan dia, jaga Titi, kan cuman kamu. Aku nggak percaya sama kakak sama ibunya kan gitu dianya. Saya yang beratin itu karena saya kuat 2 tahun. Ya mungkin perputaran ini saya cukup nggak cukupnya dibilang nggak cukup kan. Terus saya gimana bos, ya, udah tenang Siti, jaga Titi yang baik. Saya udah semuanya udah saya omongkan ke kakaknya, berarti kan dia kasih amanah juga ke kakaknya. Iya enggak,
Jadi itu yang beratin dari situ. Nah, semenjak bapaknya meninggal, enggak, Berarti udah jeda berapa lama pas dari 2 tahun. Dua Sini tahun. udah 4 tahun. 4 tahun lebih malah. kalau itu sendiri ada udah komunikasi biar ini apa biar kembali ke Taiwan gitu kan? Enggak, dulu Anaknya. pernah ada, aku bilang bukan gimana nih, dia butuh obat loh. Obat dia itu sebulan sekali dia berobat ke dokter jiwa. Dia kan punya penyakit kejang. Kalau nggak minum obat itu dia kejang. Nah itu sebulannya aja 1.200.000. Itu harus, belum pempes, biaya pempes. Saya enggak, maksudnya saya enggak. Oke, saya enggak digaji, tapi tolong kebutuhan dia gitu, macam pempes sama rumah sakit. Berarti 2 tahun ini udah nggak di Iya. ini ya? Ada dia berapa kali, sekali kayak yang mirip itu pun saya harus debat dan saya ngancem akan saya pulangkan kayak gitu. Oh udah. Apa jawabannya? Yang saya miris, oke pulangkan, selama ini papa saya ngasih ke kamu balikin semua. Kayak gitu kata aku. Ya Allah, itu dari situ mirisnya. Oh, artinya udah beberapa kali ingin dipulangkan, cuman dari sananya kayak nggak mau gitu ya? Nggak mau dengan ancaman itu gitu. Kan mustahil. Ya enggak, dia ancaman dengan itu intinya mustahil lah. Maksudnya saya balikin dia dan balikin juga yang udah dia kasih gitu. Udah dia kasih pun kan untuk keperluan dia. Kayak gitu. Bu, kalau dari awal viralnya gimana sih sampai akhirnya yang akun TikTok itu datang gitu kan ke rumah itu gimana? Iya, selama ini saya bertahan. Dia masuk rumah sakit. Dia kan kok ini lagi kambuh lagi kan. Udah berapa tahun baru kambuh ini. Masuk rumah sakit dengan tindakan ya alhamdulillah bagus. Saya pikir ini ya Allah, ini biayanya pasti belasan juta atau puluhan juta. Ini kan orang asing, nggak ada BPJS, nggak ada surat kesehatan kan otomatis. Pas kayak gitu saya telepon, saya kirim dia di IGD, dia pokoknya tindakan segala apa saya kirim ke sana, nggak ada, lihat pun nggak ada. Saya telepon di reject. Nah saya kok komunikasi ini kok nggak bisa. Saya lihat-lihat WA, apa dia punya WA, ternyata di WA dia online. Saya kirim lagi, saya telepon apa diblokir. Bu, yang jadi alasan ibu mau membawa itu kan Weng ya apa ke Indonesia awalnya mulai apa yang mendorong ibu kan akhirnya udahlah ikut saya aja ke Indonesia gitu? Bapaknya udah tua, Hmm. terus ibunya sama kakaknya nggak suka dia, Iya. nggak suka dia. Saya ada permintaan dari keluarga sana juga sebenarnya. Iya, kakaknya juga ikut loh ke sini nganter, bukan saya sendiri bawa, bukan. Di sini ada suka yang komen, kok bisa katanya Mbak Siti bawa, dia buat Siti tanpa keluarga. Tidak sama sekali, itu ada kakaknya di Siti ini pun 1 minggu. Udah di sini satu Kakaknya makanya. nganterin di sini, bukan saya yang bawa sendiri dari Taiwan. Ada yang netizen yang suka nyeleneh gitu, kok bisa bawa Mbak Siti bawa sendiri? Nggak sendiri, kakaknya nganterin ke sini seminggu. Artinya kalau secara tega atau Itu ini mah sebenarnya bisa aja kan nggak mau lah gitu pulang we gitu nggak usah Iya. bawa anaknya kalau akhirnya itu ya. Gitu. Cuman melihat kondisi Itu pas diantarin itu ibu udah di Indonesia atau di masih Taiwan? Kita bareng bertiga. Oh, bareng. Kita bareng bertiga. Kesini sama kakaknya, sama dia, sama saya. Pokoknya pas lepas kontrak itu kesini. ini untuk sehari-hari bisa gimana bu kebutuhannya kan udah 2 tahun. Ya ini apa saja saya lakuin. Anak saya 3 sama ini. Cuman kemarin nih pas saya nekat buat ngupload itu karena ya dia masuk rumah sakit dengan pikiran saya pasti biaya belasan juta, itu aja. Saya kalap dari situ. Sering berobat di mana? Berobatnya kemana? Dulu di rumah sakit Ija, cuman sekarang dia dokter join dia udah meninggal, suruh ke Bandung. Cuman alhamdulillahnya di RSUD Karawang ada. Sudah berapa kali ke RSUD? Sekali, biasanya ke Ija Berapa kali tiap berobat itu?
sebulan Oke, sekali. sebulan sekali. Kalau boleh tahu biayanya berapa Bu setiap bulannya? Kalau sekarang ngambil obat tuh 1.200.000, 1.300.000, pokoknya segituan. Hmm. Kalau ada yang ada keluhan kayak gitu ya lebih dari itu. Tapi selama ini biaya pengobatannya dari mana tuh? Ya ini Dari mengandalkan dari warung ya. saya yang dijadwalin, Oh, jadi suapin. nggak apa dia lapar atau Enggak. nasi makan Bu? Nasi apa roti? Nah, apa aja makan kecuali coklat, teh sama yang ada soda nggak sih? Bu, kalau awal mula ibu pulang bersama uang ini ceritanya gimana Bu? Ya, awal cerita dari sana, penyerahan di dari sana. bapaknya. Pas awal dari Taiwan itu Taiwan. Ya, pas 6 tahun kan mau putus kontrak, 3 bulan mau putus kontrak tuh saya ngomong, bos, saya nggak bisa balik lagi. Nah, saya anak-anak saya masih pada kecil-kecil di sini kan. Terus katanya, gimana sih? Emang nggak bisa katanya lanjut, nggak bisa bos. Nah dia coba tuh nyari kaburan, kan di sana banyak kaburan kan. Udah 7 orang ganti, nggak ada yang mau. Bukannya nggak ada mau, dianya yang nggak cocok, karena dia sakit kayak gitu. Terus dianya berusaha juga dia ke panti asuhan kayak gitu. Dia selalu acungkan tangan, kan di sekolahan kayak gini tuh suka ada kayak unjungan ke panti asuhan kayak gitu. Dianya ikut, kadang dia suka ngunjukin, katanya anak saya kayak gini, makan harus suapin, pakai baju harus pakein, mandiin pun juga kayak gitu. Apa semua ditolak, harus yang bisa pakai baju mandi sendiri kayak gitu. Nah dari pulang panti Jompo itu sering nangis, gimana ti kayak gitu. Saya juga saya tega gimana, kata aku nggak bisa di sini, aku bilang kayak gitu. Terus pas kayak gitu dia ngomong, kalau diurus di sana bisa nggak ya gitu. Awalnya mah kalau bisa diurus sama kamu ikut bisa nggak, ya bisa aja. itu waktu sebelum yang ayahnya meninggal atau gimana? Iya, ayahnya masih hidup, Hmm. masih hidup. Tempat juga ke imigrasi kita nanya prosedurnya gimana kalau mau pindah ke sini ke sana. Ini harusnya dia apa sekolah, satu sekolah, 2 berobat kan kayak gitu. Kalau masih tetap kan bolak balik kayak gitu. Jadi 3 bulan itu ya banyak lah kita diskusi sama itu, kayak nggak percaya gitu kan gitu. Jadi ketimbang sama ayah sama ke mama sama ibunya, lebih baik aku percaya 100% sama kamu sih. Ya udahlah, bawa aja, aku percaya sama kamu gitu. Udah itu saya pulang ke sini. Jeda pas ayahnya meninggal sampai akhirnya dibawa ke sini berapa lama jeda? Di sini masih 2 tahun, masih bapaknya masih ada. Hmm. Nah setelah 2 tahun di sini, 2 tahunnya ke depan. Oh pas ayahnya meninggal pas udah di sini. Ada itu yang selalu mikirin kebutuhan dia, apa dia selama 2 tahun itu ya bapaknya lah. Setelah bapaknya meninggal itu kalau minta pun saya ribut dulu sama kakak. Saya ancam dulu, ancaman saya baru dia kasih pun tidak seberapa. Dia atas permintaan dari orang tuanya buat Iya, dibawa semalam ke sini ya. Waktu di rumah sakit kan dia kayak udah nggak mungkin lah untuk hidup gitu. Telepon dulu, Bibi, bapak mau telepon, katanya udah kayak gini mau telepon sama kalian. Aku kan ngomong kan, udah ngeliatin semangat, bawa semangat. Aku bilang, sini Titi siapa yang ini kan cuman kamu yang kayak gitu kan. Terus kan dia, jaga Titi, kan cuman kamu. Aku nggak percaya sama kakak sama ibunya kan gitu dianya. Saya yang beratin itu karena saya kuat 2 tahun. Ya mungkin perputaran ini saya cukup nggak cukupnya dibilang nggak cukup kan. Terus katanya gimana bos, ya, udah tenang Siti, jaga Titi yang baik. Saya udah semuanya udah saya omongkan ke kakaknya, berarti kan dia kasih amanah juga ke kakaknya, iya enggak? Jadi itu yang beratin dari situ. Nah semenjak bapaknya meninggal enggak. Berarti udah jeda berapa lama pas dari 2 tahun, 2 sini tahun. udah 4 tahun, 4 tahun lebih malah.
Kalau itu sendiri ada udah komunikasi biar ini apa biar kembali ke Taiwan gitu kan? Enggak, dulu Anaknya. pernah ada, aku bilang bukan gimana nih, dia butuh obat loh. Obat dia itu sebulan sekali dia berobat ke dokter jiwa. Dia kan punya penyakit kejang. Kalau nggak minum obat itu dia kejang. Nah itu sebulannya aja 1.200.000. Itu harus belum pempes, biaya pempes. Saya enggak, maksudnya saya enggak. Oke saya enggak digaji, tapi tolong kebutuhan dia gitu, macam pempes sama rumah sakit. Berarti 2 tahun ini udah nggak di Iya. ini ya? Ada dia berapa kali sekali kayak yang mirip itu pun saya harus debat dan saya ngancem akan saya pulangkan kayak gitu. Oh udah. Apa jawabannya yang saya miris? Oke pulangkan, selama ini papa saya ngasih ke kamu balikin semua. Kayak gitu kata aku. Ya Allah, itu dari situ mirisnya. Oh, artinya udah beberapa kali ingin dipulangkan, cuman dari sananya kayak nggak mau gitu ya? Nggak mau dengan ancaman itu kan mustahil. Ya enggak, dia ancaman dengan itu intinya mustahil lah. Maksudnya saya balikin dia dan balikin juga yang udah dia kasih gitu. Udah dia kasih pun kan untuk keperluan dia. Kayak gitu. Bu, kalau dari awal viralnya gimana sih sampai akhirnya yang akun TikTok itu datang gitu kan ke rumah itu gimana? Iya, selama ini saya bertahan. Dia masuk rumah sakit. Dia kan kok ini lagi kambuh lagi kan. Udah berapa tahun baru kambuh ini. Masuk rumah sakit dengan tindakan ya alhamdulillah bagus. Saya pikir ini ya Allah ini biayanya pasti belasan juta atau puluhan juta. Ini kan orang asing, nggak ada BPJS, nggak ada surat kesehatan kan otomatis. Pas kayak gitu saya telepon, saya kirim dia di IGD, dia pokoknya tindakan segala apa saya kirim ke sana, nggak ada, dia lihat pun nggak ada, saya telepon di reject. Nah saya kok komunikasi ini kok nggak bisa, saya lihat-lihat WA apa dia punya WA, ternyata di WA dia online, saya kirim lagi, saya telepon apa diblokir. Bu, yang jadi alasan ibu mau membawa itu kan Weng ya apa ke Indonesia awalnya mulai apa yang mendorong ibu kan akhirnya udahlah ikut saya aja ke Indonesia gitu? Bapaknya udah tua, terus ibunya sama kakaknya nggak suka dia.